Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film epik dan tentunya menegangkan berjudul Blood Father yang dirilis pada tahun 2026. Jadi film ini mengisahkan tentang veteran perang sekaligus mantan penguasa penjara yang harus menyelamatkan putrinya yang diburu oleh gangster. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai dengan seorang gadis muda bernama Lydia. Suatu pagi, Lydia membeli peluru di toko senjata untuk pacarnya bernama Jonah. Jonah adalah gangster dan pengedar narkoba kelas kakap. Lydia juga terjebak dalam kelompok gangster yang akan melakukan perampokan dengan membawa senjata api. Setelah mendapatkan peluru tersebut, Lydia, Jonah, dan anak buah lainnya mendatangi rumah seseorang yang akan dirampoknya. Sebelum melancarkan aksinya, Jonah memerintahkan agar Lydia menjaga dan mengawasi di pintu belakang. Lalu Jonah juga memberikan serbuk micin kepada Lydia agar membuatnya tenang. Di rumah tersebut memiliki 3 orang putra, seorang istri dan seorang suami. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam rumah tersebut. Lydia yang tak terbiasa melakukan kekerasan tampak terkejut mendengar suara pecahan kaca saat Jonah menembakkan senjatanya. Sementara itu, 3 anak laki-laki yang sedang bermain di taman dekat rumah mulai berlari bersembunyi. Lydia melihat seorang pria yang tewas ditembak oleh Jonah. Lalu Jonah menanyakan kepada istri dan suami tersebut untuk menceritakan di mana ia menyimpan uangnya. Istrinya yang ketakutan bersikeras bahwa dia tidak tahu tentang uang yang disimpannya. Sementara itu, 2 anggota kelompok lainnya mencuri uangnya tersebut. Lydia yang tidak suka dengan situasi tersebut dan memohon kepada Jonah untuk tidak menyakiti wanita itu. Namun Jonah mengabaikan permintaan Lydia. Jonah menyuruh Lydia untuk menembak wanita itu karena dia harus membuktikan kesetiaannya. Namun Lydia terlalu takut dan tidak bisa melakukannya hingga akhirnya wanita itu berontak dan dalam kepanikan tanpa sengaja menembak leher Jonah. You're alive because of me! No one believes you. You're alive. No! Menyadari apa yang telah ia lakukan, Lydia melarikan diri dari tempat itu untuk menyelamatkan dirinya dari anak buah Jonah. Scene kemudian berpindah kepada pria tua bernama John Ling yang merupakan ayah Lydia. Pada hari itu, John berbagi cerita tentang dirinya waktu sebagai anggota militer. Dia kemudian menceritakan 1 tahun di penjara karena tidak sengaja membunuh seorang saat sedang mabuk. John memiliki sahabat bernama Kirby yang dia kenal sejak masa militer dan seringkali membantunya saat ia sedang dalam kesulitan. Terungkaplah bahwa John setelah bercerai dari istrinya, kemudian Lydia tinggal bersama ibunya, sehingga sekarang ia kini tinggal sendirian. Setelah meninggalkan militer, John bekerja sebagai seniman tato dan hidupnya terasa sangat menyendiri karena dia jarang melihat putrinya. Saat sedang ngopi, tiba-tiba John mendapatkan telepon dari Lydia yang mengaku dia akan meninggalkan rumahnya. Lydia menjelaskan bahwa dia sangat membutuhkan $2.000 untuk mencari tempat tinggal dan mendapatkan pekerjaan. Pada kenyataannya, Lydia meminta uang itu untuk melarikan diri dari anak buah Jonah, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya agar Jonah tetap aman. Sangat khawatir tentang putrinya, John setuju untuk memberikan Lydia uang dan berjanji untuk memberikan kepadanya sesegera mungkin meskipun dia tidak memilikinya saat itu. Mengetahui putrinya dalam masalah, dia pun bertekad untuk membantunya. Lydia kemudian minta John untuk menemuinya di sebuah bar di Santa Monica, California untuk menjemputnya. John pun segera berangkat menuju ke lokasi yang disebutkan Lydia. Figure I can get to Oregon by Monday. Where you been, kid? Oh, let's catch up. My point is, a while ago, Monica on 3rd and Broadway. Well, I got the money right here in my hand. John akhirnya sampai di tempat tujuan. Lydia yang terlihat cemas dan takut
mendekati John kemudian masuk ke dalam mobil. Karena kelelahan menghindari rekan Jonah, Lydia dengan cepat tertidur dalam perjalanan. Holding on to the old hog. Sesampainya mereka di rumah, John dengan lembut membawa Lydia ke tempat tidurnya. John terkejut ketika ia memeriksa tasnya dan menemukan ciu, obat-obatan, dan senjata di dalamnya. Dia lalu membuangnya dan memastikan untuk menyimpan senjata yang dia temukan dengan aman. John menyadari bahwa putrinya telah terjebak dalam gaya hidup berbahaya yang sangat mengganggunya. Di keesokan harinya, ketika Lydia bangun, dia langsung bertanya tentang uang yang dia minta sebelumnya. Namun John tidak bisa memberikannya karena dia tidak memiliki dana yang diperlukan. Lydia pun merasa marah atas penipuan ayahnya. John menyarankan agar Lydia tetap tinggal bersamanya sementara sampai dia bisa mendapatkan pekerjaan. Lydia ragu-ragu karena takut dia akan membahayakan ayahnya dengan tinggal terlalu lama. Dia pun mengungkapkan bahwa pacarnya sudah meninggal, tetapi dia tidak mengakui bahwa dia bertanggung jawab atas kematiannya. Pada saat ini, John tahu bahwa Lydia dicari oleh polisi sebagaimana dibuktikan oleh selembar kabar di mana-mana. John pun menyarankan Lydia tinggal selama seminggu sampai ia bisa mengumpulkan uang yang dibutuhkannya. He was really well connected, so there are. It's terrible he's gone. He's worried you'll say that in court. People looking for my white ass right now. 1 week, you stay clean. Sore harinya, John meminta pinjaman kepada Kirby, tetapi Kirby menolak karena curiga Lydia akan menggunakannya untuk narkoba. Kirby menyarankan John untuk mencari bantuan psikiater atau medis untuk Lydia karena percaya bahwa dia berada di bawah pengaruh alkohol. I don't know what I stepped in, man, but she's Get her into detox. Take her to the trying hospital. to keep the kid away from the fucking floor stripper. In like a con. Take her to the hospital. Pada malam harinya, datang 3 orang gangster yang berpura-pura ingin membuat tato. Namun John tahu jika tujuan para gangster itu adalah menangkap Lydia dan baku tembak pun terjadi. Beruntung Kirby dan teman-temannya pun tiba tepat waktu hingga para gangster melarikan diri karena jumlah anggota Kirby yang lebih banyak. Menyadari putrinya dalam bahaya, John pun segera membawa Lydia pergi. Terlihat ada sebuah mobil yang membuntuti John. Dari tato gangster tersebut, John sudah mendapatkan petunjuk bahwa mereka adalah public enemy number 1 atau musuh publik nomor 1. Selama perjalanan, Lydia akhirnya mengaku kepada John tentang apa yang terjadi. Ia mengatakan bahwa pacarnya yang bernama Jonah adalah anak dari salah satu pemimpin gangster ternama. Dia mengaku pada saat merampok kemudian ia dipaksa untuk menembak seseorang perempuan yang tidak bersalah. Lalu ia pun tidak sengaja menembak Jonah. Yeah, they worked for my boyfriend. Drugs, money, stuff like that. House and things just blew up. I mean, for this, I am the one. Are you guys gonna need any help with any luggage tonight? Di malam harinya mereka pun akhirnya tiba di sebuah penginapan, di mana John memutuskan untuk beristirahat di hotel. Lydia yang tidak dapat istirahat dengan tenang lalu keluar untuk mencari udara segar. Di lobi hotel, ia bertemu dengan seorang penjaga resepsionis yang menunjukkan keselembaran wajahnya yang sedang dicari oleh polisi dan seisi penjuru kota. Untungnya penjaga hotel itu baik hati dan tidak melaporkan mereka berdua. Di saat itu juga, tiba-tiba berita tentang Lydia yang dicari oleh polisi muncul di TV dan memotong obrolan mereka. Pihak hotel segera menghubungi pihak berwenang setempat untuk mengungkapkan lokasi Lydia. Menyadari bahwa mereka ketahuan, Lydia pun menelpon John untuk segera mengumpulkan barang-barang mereka dan pergi. Di saat yang sama, mobil patroli kepolisian datang ke hotel tersebut. Lalu, pemuda dari lobi turun tangan untuk membantu mengarahkan Lydia dan John untuk bersembunyi di kamar kosong. John dengan hati-hati melihat keluar jendela dan terlihat polisi sedang mengecek mobil milik John. Saat mereka mengecek sebuah kamar, tiba-tiba muncul seorang gangster yang menghabisi para polisi tersebut.
Memanfaatkan kesempatan ini, John dan Lydia pun melarikan diri dengan mobil milik tamu hotel. Orang misterius tersebut merupakan gangster paling mengerikan bernama Sicario yang mengejar dan hampir membunuh John dan Lydia dengan menembaknya. Namun untungnya mereka berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, John menghubungi teman lamanya dari penjara bernama Jack untuk membantu mengidentifikasi keluarga Jonah. Jack ini merupakan mantan pemimpin mafia dengan banyak koneksi dan akhirnya setuju untuk membantu John dan Lydia. Setelah itu, John dan Lydia melakukan perjalanan ke kota lain menggunakan transportasi yang mereka temukan di sepanjang jalan. Setelah sampai di sebuah bar, John mencari seorang teman lama militernya bernama Tom yang berhutang budi padanya. Namun bartender yang salah mengira bahwa Lydia sebagai rekan John pun menolak memberitahu mereka, di mana John merasa kesal karena kurangnya kerjasama. Lalu John pun pergi menelpon Kirby untuk minta bantuan. Sementara itu Lydia dengan terampil memikat bartender tersebut. Meskipun John sedikit marah karena tingkahnya, namun akhirnya Lydia berhasil mendapatkan alamat Tom darinya. Oh my God. What is the matter? Bet it's not. How else are you gonna make money? And I have a plan. And you'll face God. John dan Lydia lalu menuju ke tempat Tom. Setibanya di sana, John bertemu dengan Pressure, istri dari Tom, dan meminta uang dan sepeda motor Harley-nya yang dipinjam Tom bertahun-tahun lalu. Tom mengaku telah menghabiskan uang tersebut. So you selling to these days? Think that's reason, man. Bagging them on my money. Which money is that? Selling down south? Di malam harinya, Tom mengundang beberapa gangster motor yang merupakan kawan dari Tom untuk pesta. Di saat ayahnya sedang sibuk dengan teman-teman lamanya, Lydia didatangi oleh Tom yang menceritakan ayahnya yang ternyata menjadi pecandu alkohol dikarenakan trauma perang yang ia miliki. Mendengar hal itu, Lydia menghampiri John yang sedang membersihkan motor Harley-nya. Lalu John pun menceritakan bahwa dirinya rela dipenjara selama 7 tahun dan menutup mulutnya agar Tom tidak ikut ditangkap atas kejahatan yang dibuatnya. Hukuman John ini bertambah setelah John menusuk orang tak dikenal. Lalu John pun meminta maaf kepada putrinya karena seharusnya dialah yang mendidik dan membesarkannya. Oh, kid, he owes me a lot more than this. I got nothing to show for it. For shanking some fucking nobody. The enemy's so many vendettas. Di keesokan harinya, John terbangun saat Pressure menodongkan pistol ke kepalanya. Bahkan ia sempat meluncurkan pistolnya untuk membangunkan Lydia. Tom dan istrinya dengan tega akan menyerahkan John berpihak ke polisi demi imbalan $30.000. Tom tidak menghargai sama sekali loyalitas dan pengorbanan John hingga mendekam selama 7 tahun demi melindungi dirinya, di mana Tom merupakan atasan John saat menjadi anggota militer, dan mereka berdua telah berpengalaman di medan perang. Kesal dengan sikap mereka, akhirnya John pun memukul Pressure. John memilih untuk tidak membunuhnya karena menghargai persahabatan masa lalu mereka. Setelah mengambil uang dan Harley dari rumah Tom, John dan Lydia segera pergi. Tak diduga, selama perjalanan, mereka dikejar oleh beberapa gangster motor yang dikirim oleh Tom untuk menangkap mereka dan baku tembak pun terjadi. John berhasil mengalahkan mereka menggunakan senjata yang diambilnya dari Tom. Setelah berhasil melarikan diri, John dan Lydia memutuskan untuk menginap di hotel dan mengubah penampilannya agar tidak dikenali. John mencukur janggut dan kumisnya. Kemudian John juga selalu mengupdate posisinya kepada Kirby. Sementara itu, Lydia yang masih bingung dengan pesan dari seseorang yang tidak dia kenal dan frustasi dengan hidupnya. Ia mengatakan kepada ayahnya jika saja ia dibunuh diri, maka masalahnya tidak akan sebesar ini. Namun, John menasehatinya karena ia pernah merasakan masalah yang jauh lebih besar darinya. Namun itu semua tidak berhasil, tidak ada solusi selain menghadapi masalah itu sendiri. Game shows and then I really wanted to kill myself. I don't want to die. That's right, you don't.
Why come to me? Why do we? Sementara itu, Lydia mengecat rambutnya dengan warna pirang. Kemudian John pergi untuk menemui Jack, teman lamanya yang ada di penjara, dan mengumpulkan informasi tentang Jonah melalui koneksi Jack. Jack mengatakan bahwa Jonah adalah keponakan dari seorang kartel narkoba yang dijuluki sebagai El Padrino. Jonah juga telah mencuri jutaan dolar dari kartelnya sendiri, dan Lydia telah dijadikan kambing hitam oleh Jonah. Tugas John meyakinkan El Padrino jika putrinya tidak terlibat dalam pencurian uang tersebut. You gotta teach her girl some judgment. No, but I do need protection for her. Yes. El Padrino. You know what? He's lucky he's dead. Why would they send this kind of firepower? Lydia. Sementara itu, Lydia yang masih bersembunyi di sebuah hotel mendapatkan telepon dari Kirby yang memperingatkannya bahwa anak buah Sicario telah mengetahui keberadaannya. Kirby pun mendesak Lydia untuk segera pergi ke tempat keramaian. Lydia dengan cepat berlari berlindung di bioskop dan berpikir dia akan aman dari kecurigaannya. Namun itu adalah jebakan yang dibuat oleh Jonah. Dia ternyata masih hidup setelah menjalani perawatan medis akibat luka tembak di lehernya. Menyadari dalam bahaya, Lydia pun mencoba melarikan diri, tetapi ia ditangkap oleh anak buah Jonah. Anybody in your life? It's like I wasn't even there. And we're gonna have to kill you. Sementara itu, John yang baru saja kembali dari pertemuan Jack di penjara mencoba menghubungi Lydia tetapi tidak mendapatkan jawaban. Lalu dia pun bertanya kepada Kirby tentang keadaan Lydia. Ternyata yang menjawab adalah Jonah, dan Jonah pun membunuh Kirby. Jonah mengancam akan membunuh Lydia, namun John balik mengancam Jonah karena dia kini sudah memiliki kartunya. El Padrino, pamannya, tidak akan membiarkan Lydia hidup dengan tenang. Setelah memastikan putrinya masih hidup, mereka sepakat melakukan pertemuan. John lalu pergi ke tempat Tom untuk mengambil granat untuk digunakan melawan Jonah dan anak buahnya. John juga membunuh Tom yang mencoba menghalangi jalannya. Ketika John tiba di titik pertemuan, dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan dia tidak bersenjata. Jonah lalu mengizinkan dia melihat Lydia yang disekap di dalam mobilnya yang berencana membunuh mereka berdua. Anak buah Jonah hendak menyingkirkan motor Harley John yang menghalangi jalan mereka, namun mereka terlempar oleh ledakan granat yang ditanam oleh John di motornya. John kemudian melawan Jonah dan anak buahnya di dalam mobil. Setelah pertarungan yang sengit, John berhasil memenangkan dan membebaskan Lydia dari pengekapan tersebut. Sementara itu, Jonah pun melarikan diri. John dan Lydia kemudian lari dengan mobil Jonah yang ditinggalkan. Namun mereka menghadapi serangan lain dari perbukitan dan tembakan dari penembak jitu sewaan El Padrino yang mengenai John yang menyebabkan dia terjatuh. Dan akhirnya mereka pun saling tembak. Tanpa ada cara untuk melarikan diri, John melakukan pengorbanan terbesar untuk melindungi putrinya kesayangannya dan berhasil mengalahkannya. Namun di saat-saat terakhir, John menatap wajah putrinya untuk terakhir kalinya sebelum meninggal di pelukan Lydia. Bersama dengan itu, Jonah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditempatkan di penjara yang sama dengan Jack dan anak buahnya. Jack pun memastikan jika Jonah akan menderita di dalam penjara dan setiap detik yang ia lalui berharap untuk mati. Di akhir cerita, Lydia kini menjadi pribadi yang lebih baik dan jauh dari obat-obatan terlarang. Dan pertemuan singkat dengan mendiang ayahnya tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Bloodfather. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.